tipis dulu, baru kita fikir. Mungkin malam ini tamat kitab kita ini, minggu depan kita bawakan kitab baru, insya Allah. Halaman 43. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman ala tadzalamu. Nah itu Bapak Ibu, ini sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulianya, maha mulianya Allah, maha bijaksananya Allah, maha sempurnanya Allah Subhanahu. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang isinya pesan Allah. Hadisnya pesan Allah. Tapi yang menyampaikan melewati mulutnya Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu tadi yaitu apa? Hadis yang isinya pesannya Allah lewat mulutnya Rasulullah. Nah, lalu di hadis qudsi itu Bapak Ibu, Allah berpesan. Kitab pun tipis lah, baru kita fikir. Mungkin haji kiram, haji apa, hari ini selesai juga. Supaya kitab yang kita kaji di sini meningkat lagi Bapak Ibu. Nah, apa hadis qudsinya? Hai hamba Tuhan. Hai hamba, untungnya orang dipanggil Allah hamba. Juga kalimatnya. Hai hamba. Padahal kita Bapak Ibu mengaku sebagai hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hamba. Nah, ini namanya yang sulitnya di sini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah mengakui kita sebagai hambanya atau hanya pengakuan kita ini hamba Allah? Pun jujur pada Allah. Kalau kita memang mengaku kita hambanya Allah, tapi pertanyaannya, Allah mengakui kan kita sebagai hambanya? Mengakui juga Allah bahwa kita sebagai hambanya? Mengakui enggak Rasulullah dengan kita sebagai umatnya? Pengakuan kita sebagai umatnya Rasulullah mudah. Pengakuan kita sebagai hamba Allah mudah. Pertanyaan dijawab di hati kita masing-masing. Umur kita sudah berapa? Apakah Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya? Apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Nah, lalu Pak Ibu, ulun ada punya kitab Laisa minna. Ada orang-orang yang tidak diakui Rasul sebagai umatnya. Kita ambil hambanya Allah dulu. Coba suratul Fajar di ujungnya. Ini penting. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ulun biar aja tadi diakui orang sebagai guru kata Bapak. Ulun tadi diakui orang sebagai orang alim kata Bapak. Ulun tadi diakui orang sebagai kawan kata Bapak. Itu orang-orang yang salah. Tapi yang PR bagi kita ini, Allah mengakui buat kita sebagai hamba. Nah, ini ayat Quran. Ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang bernafsu mutmainnah. Apa yang dimaksud nafsu mutmainnah? Semuanya Bapak Ibu, semuanya hari-harinya, hidupnya siang malam hanya di jalan-jalan yang diridhoi Allah, bukan diridhoi manusia, bukan diridhoi pejabat, bukan diridhoi siapapun, tapi hari-harinya ingin di jalan yang diridhoi Allah, bukan diridhoi siapapun. Ini penting Bapak Ibu. Ini prinsip. Orang yang bernafsu mutmainnah di perjalanan hidupnya ini di jalan-jalan yang diridhoi Allah. Carilah kesibukan di jalan-jalan yang diridhoi Allah. Kalau kita ingin masuk diakui Allah sebagai hambanya, apakah ini jalan yang diridhoi Allah? Apakah ini jalan yang dimurkai Allah? Modalnya ilmu pengetahuan. Siapa yang menentang ilmu pengetahuan agama, tinggalkan itu. Modalnya Bapak Ibu, ilmu pengetahuan agama yang cukup. Kalau kadang melibatkan ilmu pengetahuan agama, akan terjadi pertentangan pendapat, akan terjadi tingkah laku yang tidak sesuai. Agama solusi kehidupan, baik dunia baik akhirat. Nah, terus lalu dia berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Dia sudah punya ilmu pengetahuan fikih. Fikih ini gimana supaya ibadah kita diridhoi Allah atau diterima Allah. Baik fiqhul ibadah kita, baik fiqhul muamalah bisnis. Wah, ini banyak orang menukar emas secara online. Emasnya ada kelihatan. Melihat lagi emasnya ada dua. Nah, kenapa makin seperti itu? Nukarnya di penggadaian. Penggadaian orang kita. Ada orang Pak Ibu orang lain. Hidup ini kadang-kadang berduit, semuanya pasti nak berduit. Yang dipikirkan tuh halal ada. Nah itu tuh yang dipikirkan halal ada. Berupan duit 100.000 jadi 90.000, duit kurang. Cara itu halal ada. Cara seperti itu halal ada. Nah, yuk makan pulang Ibu kada bakat, apa guru baik kada mau bakat dulu hanya dimakan biar kayak beda. Karena memang kita di sini bayarnya ke duit, bakat dulu. Nah, yang kita makan gimana? Hidup hendak ilmu hidup dengan ilmu agama kada mau. Nah, ini kan problemnya di sini. Nah, terus lagi. Nah, itu penting Bapak Ibu. Fiqhul munakahat, fikih nikah. Nang menikah, nang belum menikah. Mohon kada ada ilmunya, belum saja berarti begini. Ya lalu, contoh. Ikam ini lawan bini, ikam sayang ada, sayang juga. Ikam lawan lakimu sayang ada, sayang juga. Kenapa bakal hayang? Kalau bersayang-sayangan, jangan bakal lahir. Cari titik temu kalau terjadi perbedaan pendapat.
Jangan ikam mengarasi lawan binimu, bini ikam mengarasi, ini ngarannya ikam merjon, ikam latuhan. Sayangi binimu, sayangi suamimu. Nanti itu tuh kurang berumah tangga adalah bahagia. Adalah sengaja aku berumah tangga untuk mencari musuh adalah. Nah, karena sudah lepas dari agama, nah ada bakalahi egoisme. Apa berumah tangga mau menjadi dosa? Nah, itu tuh. Nah, di rumah Pak Ibu bakalahi lawan laki lawan bini, lawan orang lembut dan harkat, mengapi benar ini. Lawan orang lembut benar, tapi di rumah bung atom. Itu namanya orang yang menampilkan yang baik. Ulun ada bapak ibu, maaflah, ngaran terbuka-buka di TikTok. TikTok ya dulu dia bukan ada aktif di TikTok tuh. Tapi ulun kenal orang nih emas itu tidak ada di bapak ibu itu. Ulun kenal orang nih singgir ulun. Halalu haram wa haramu iqabu. Hai Acil, lain Acil ulun lain lah. Nanti kita tahu Bapak Ibu kita berdiri dulu berusaha di TikTok tuh amas aja didadari hibah amas. Jadi ulun nih hartamu itu banyaknya dihitung, haramnya diazab, halalnya dihitung, haramnya diazab atau disiksa. Selesai. Sarikinya bus amas kah ada bapak mun bini beragak laki bus amas bini mah akan amas laki itu pintar akun gapian-pian bini beragak di medsos berdiam kita sendiri laki tanggung mah ada kurang nang kurang sakit usaha ria aja gawian kasihan orang bah muncul amar ma'ruf nahi munkar ulun lain gue memang tahu biar aja sidin muslimin tahu dimusuhi sidin biar ada apa nyambil kita tuh dalam kebenaran dimusuhi orang biasa dalam kesalahan orang memusuhi itu bisa salah seorang. Nah terus lagi nah yuk Bapak Ibu orang nikah apabila bakal lahir ini berucap cerai berapa kali sudah berucap cerai ada perhitungan kamu sudah tolak 3 ada beli lagi betul umum jina semua ini ada tahu bang dulu untuk ilmu pokoknya rumah tanggamu bubar pasah kayak apa usaha pulang dulu kayak apa anak pulang dulu usaha ada tahu usaha ampun rumah tangga ini hancur. Tapi gue mintu hablum jadi tahun biru dulu, minta pun jadi tahun biru dulu. Ikam Tuhan manusia, kan Tuhan Allah Taala kan. Karena sudah ikam berucap kalimat cerai sama istrimu beberapa kali di dalam beberapa tahun berumah tangga ini sudah 3 kali berucap kalimat cerai itu di tahun pertama bertengkar, tahun kedua bertengkar, tahun ketiga bertengkar. Maka pengucapan talak terus setiap bertengkar itu hukumnya 3 kali talak. Sudah ada tahu Bang Guru kenapa ada belajar bertalak? Sampai sekarang rumah tangganya dipertahankan, selesai. Persinahan soalnya. Ya, ada belajar fikul nakah. Belajar lagi fikul jinayat. Hukum. Bagaimana hukum orang minuman keras? Bagaimana hukum bersumpah kepada istri? Aku kadang menyentuhmu dengan nama Allah, wahai istriku.
ilah ngarannya. Ibu-ibu bapak-bapak, tahu lagi ilah lah. Lain ilah ngaran di dunia. Bapak-bapak tahu lagi ilah. Tahu lagi ilah lah. Ada tahu kan? Bapak-bapak ilah tahu lagi ya. Ilah tahu. Ilah. Kalian tahu. Ibu-ibu ilah tahu. Pun. Kalian tahu juga. Itu ilah. Kata syedid. Ilah. Nah, ilah itu bersumpah mengatasnamakan nama Allah. Aku bini kue kada lagi menyentuh kamu. Aku kada lagi memakai kamu. Demi Allah. Sekalinya memakai kiamat dengan sumpah. Hukumannya tahulah Pak Ibu, memakan kurang fakir miskin sepoiku. Seikunya satu umur atau seliter kurang lebih. Undang orang 10 orang undang. Juni setiap orang beres serta. Jadi duitnya gue puasa 3 hari betul-betul. Namanya apa? Yamin sumpah. Nah, itu tidak boleh tahu. Karena hukum apalagi zihar lain. Nah, zihar itu apa, Bapak Ibu? Menyerupakan batang tubuh bini dengan yang haram dinikahi suami. Menyerupakan batang tubuh bini dengan yang haram dinikahi suami. Seperti suami ngomong, ikam ini bini kuai mirip benar lawan mamaku. Muha ikam ini liharnya. Ikam ini bini kuai mirip biniku dari segi berjalan. Untung berjalan itu simpan. Ada batang tubuh. Sama yang memadahkan bini bungkuk. Minta maaf lah. Nah itu kan maaf apabila kadang mau menuntut ilmu. Hidup ini baik nanti menghadap Allah tak bawa kesalahan. Kalau kita mau menuntut ilmu sebelum kita menghadap Allah meninggalkan kesalahan-kesalahan. Jangan dibawa ke negeri akhirat kesalahan ini tinggal di dunia aja. Iya kita istighfar minta ampun. Nah ini penting banget Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Kalau anak ini dikaji sekarang kita ini hendak tamatnya. Ulun sudah istikharah dan ulun minta pendapat. Makanya kayaknya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ada panggilan lainnya atau ada? Kita akan melakukan kena. Apakah kena diisi atau ada dari hati akan boleh busuk. Insya Allah minantunina disayangi benar oleh min Tuhan. Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah ini menantu berguru lalu mertua serta yang menantu alim benar. Nah sampai dipuji dulu mertua, dipuji mertua. Anak Madinatul Ilmi wa aliyul baruha. Bagusnya mertua memuji menantu.
bagusnya menantu mengaji mertua. Nah ini menantu memusuhi mertua, mertua memukuli menantu. Ya. Insya Allah kitabnya itu, karena ulun punya sangat keilmuan kitab itu dan belajar kitab itu ada hendak belajar. Insya Allah. Nah terus itu tadi fikih. Kalau ada belajar fikih, fikhul ibadat, beribadatnya Allah. Kalau ada belajar fikhul apa namanya muamalat, apa yang kita makan bisa syubhat dan bisa haram. Kemudian kita belajar lagi fikihnya, fikhul munakahat, semua yang bakal warga itu berkah. Nah, kemudian kita belajar lagi fikhul jinayat supaya kita tahu ada talanggal. Kemudian belajar lagi Bapak Ibu kitab tauhid supaya keyakinan kita mantap kepada Allah. Jangan tak cabut keyakinan ini sampai menghembuskan napas terakhir. Belajar kenapa ibunya tingkatan-tingkatannya ada. Kemudian lagi belajar lagi tasawuf supaya hati dibawa, karena ada sifat yang tercela yang perlu dibuang, ada sifat yang terpuji yang perlu dipelihara. Dari tahalli kalau terjadi proses, dan itu memang harus bimbingan guru. Tahalli pengkosongan sifat yang tidak baik di dalam jiwa, namanya tahalli. Nah, kalau kita mau memperbaiki diri, kita harus berguru-guru di sekolah. Belum pernah jujur dan disaliki guru mukri, disaliki guru mukti, disaliki guru hati. Biasa, aku disaliki berdua. Karena ulun anak berguru. Ternyata semua itu ujian aja. Mana yang bujur-bujur berguru, mana bujur-bujur nangkada. Caranya guru itu mau uji dulu murid. Kita ini kira-kira bisa sanggup. Bisa. Tapi nggak hanya ulun hendak nuntut ilmu, ulun tinggi pun walaupun bisa dikipar dulu. Ada yang dimarahi guru, hilang orangnya, menganggap kayak orang, menganggap kan, menganggap kan, namun yang menganggap hilang. Apabila guru ini menyari memarahi, kada menganggap, berarti ini muncul anak guru. Pernah kalau baik, karena guru ini abah guru ini abah ulun, abah angkat ulun. Hati ulun ini ada papa ulun dimarahi guru ulun, karena abah ulun jadi nangka ini tahu abah ulun kada papa. Ada kata-kata mampang di antaranya asik-asiknya menerangkan pengajian ilmu yang hadir itu 300-an kurang lebih santri. Terlambat kurang tonton karena nampak keterangan. Sampai subuh isuk bisa ada paham lagi kena santri. Mepet waktu orang anak sekolah ada salam waktu itu saya. Keluar guru-guru di rumah dan stop pengajian sampai sudah orang anak sekolah tahu dirinya mana dia anak sekolah tahu diri dong ikan ya sekali ada konsentrasi tahu diri ikan jadi guru tinggi Al-Fatihah berdoa ya sampai ulun cium tangan guru. Nyatakan mengajar itu tahu diri dalam waktu. Di hadapan murid ulun 300 lebih dari ulun itu. Ada apa? Guru ulun membuat ulun sopan di tengah-tengah murid. Ada apa? Tapi maaflah, ulun ini manusia. Bulik ulun ke asrama. Kalau asrama,
mungkin hendak lagi ketemu penggugat. Tapi ulah tak perlu. Karena memayang dia menghindar dimamai. Sebab Allah. Tapi ulah ngarep manusia so ada itu. Tamu isidin. Dari harga tiga tamu. Di abah mendidik. Karena kadang-kadang jadi guru tuh mulur waktu ada tengah waktu. Supaya ikan tahu. Suatu saat ikan malam pengajian kita di tengah orang banyak. Ikan harus disiplin waktu dan tahu diri. Abah bermamai lawan ikan karena abah sayang lawan ikan. Ada abah mamai orang berjauh dan menganggap. Di antara murid abah mamai ternyata dia menganggap bukan murid abah yang sebenarnya. Ikan dimamai ada menganggap ikan menganggap lah. Kenapa bahasa Muhammad? Pon. Mana lagi? Apa lagi? Kesal, ya kesal, udah kesal. Ulun abah, kesal pian. Dimamai pian ini, disayangi pian ini, karena ulun ini adalah anak pian. Karena anak tetap anak, abah tetap abah. Ada dan mantan abah, ada dan mantan anak. Kalau orang salah, tengah kopeng salah ngomong semua orang itu Pak Ibu. Contoh. Nah kembali kita lagi. Nih, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Orang yang sudah bernafsu mutmainnah, dia dalam hidupnya selalu ingin yang diridhai Allah. Ilmu pengetahuannya itu yang menyetir pemikirannya. Ilmu pengetahuannya itu yang menyetir tingkah lakunya. Lalu akhirnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Kembalikan jalan hidupmu kepada Allah. Selalu tolak ukurnya ridhonya Allah enggak? Nah ini irji'i ila rabbik. Kembali kamu kepada Allah sebelum aku panggil menghadapku kepada Allah. Setelah kita kembali mengarah hidup ini kepada Allah, lewat kita diberi Allah seperti nafsu mutmainnah tadi di jalan-jalan kebaikan, lalu diarahkannya selalu jalan kebaikan itu yang diarahkannya tujuan karena Allah. Ikhlas tidak? Kalau sudah di jalan yang diridhoi Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikam di jalan ridho dan diridhoi Allah. Nah, dua sudah. Nah, Bapak Ibu, dua. Setelah ini prosesnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi. Baru ikan akui dan boleh masuk berdekal hambaku. Ya, dua tadi sudah dilewati dulu. Dua tadi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah di dalam kelompok hambaku. Setelah masuk hambanya Allah di dalam kelompok hambanya Allah yang diakui Allah sebagai hambanya, wadkhulil jannah, dan silakan masuk surga. Tidak bakalan masuk surga kalau kita belum diakui Allah sebagai hambanya. Tidak bisa kita diakui Allah sebagai hambanya kecuali kita harus berjalan di dalam ridhonya.
Tidak bisa kita berjalan di dalam ridhonya kecuali kita bernafsu dulu, nafsu mutmain. Nah, ini yang hadir perlu dicatat. Perlu dicatat. Ulun membaca dari hadis Nabi tadi, ya ibadi, hadis kursi, wahai hamba, hai hamba-Ku ya Allah. Nah, ketika sudah diakui Allah sebagai hambanya, pasti orang ini bernafsu mutmainnah dan orang ini di jalan yang berbeda. Kemudian apa katanya Allah? Sesungguhnya aku haramkan atas diriku itu zalim. Ujar Allah Ta'ala, aku ini kadang menzalimi hambaku. Pernah hati menawar Allah menzalimi hambanya? Aku haramkan ya Allah Ta'ala, aku zalim terhadap hamba. Aku tidak pernah zalim terhadap hamba. Bapak Ibu, mohon kita Bapak Ibu geling awak ini kada tapi nyaman awak itu Allah pembersihan kesalahan. Alhamdulillah gue kada pernah gering-gering. Karena Allah itu kada pernah gering. Ada pernah gering. Nah, kemudian kadang-kadang kita diuji Pak Ibu lewat tetangga. Itu Pak. Kadang-kadang diuji lewat anak cucu, kadang-kadang diuji lewat suami, kadang-kadang diuji lewat istri, kadang-kadang diuji lewat orang yang dekat, kadang-kadang diuji lewat teman-teman, kadang-kadang diuji lewat ipar, kadang-kadang diuji lewat marwah, macam-macam ujian. Allah ingin membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, ujar Allah Ta'ala, aku haramkan atas diriku itu zalim dan aku jadikan zalim itu haram antara kamu. Jangan kita zalim menzalim. Jangan kita tipu menipu. Jangan kita hina menghina. Jangan kita merasa paling baik daripada yang lain. Hati-hati mulut kita ngomong dengan orang. Kalau orang sakit hati kasihan. Hati-hati perbuatan kita yang mungkin menginggung orang. Itulah yang hadir. Kadang-kadang pun melihat guru-guru itu kalau sudah berumur kurang lagi 60-an, uzlahul stop. Bergaul stop. Majlis tutup. Ganti lagi namanya. Kenapa? Karena kadang-kadang selama bercampur bergaul orang itu kadang-kadang terlihat makanya nyaman, tak ambil makanya nyaman. Sampai kurang dari selama bergaul lawan pasti ada aja yang dipanggil. Walaupun mengambil yang baik, kalau dipanggil ini yang diusir, iya. Bapak Ibu itu. Jangan berzalim-zaliman, ujar Allah Ta'ala. Aku aja kadang mau zalim hamba-Ku. Kenapa maka itu hamba-Ku mau berzalim-zaliman antara sesama? Maka janganlah kamu zalim berzalim. Nah, ini yang kita jaga. Jangan kita nyakiti orang. Karena orang punya rasa juga. Jangan kita memukul orang. Juga memukul diri seorang sakit. Jangan berpandir ada baik lawan orang. Coba kalau kita dipandir kada baik lawan orang sakit kada nyaman gue orang tuh memandir kada baik. Jangan kita
Karena kita paling nyaman di hati kalau kita dipanggil orang lain. Teman-teman itu kediri kita. Nah, kemudian al-adlu adi ini Pak Ibu kelihatannya ada kalau ulama mengatakan ini. Nah, kemudian kita bikin ulang al-adlu adil. Nah, di depan naik ada Allah mengatakan maka kecuali coba tahu keterangannya ada enggak? Saya nah minggu depan nih pas pernah sakabawahan ini tengah lamber ini insya Allah minggu depan tamat kitabnya belum doakan kitab baru insya Allah. Nah kemudian kita masalah haji kirang pulang Pak Ibu. Haji kirang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darin amin. Nah, haji kirang kita halaman kita ini halaman 17. Haji kirang. Nah, kita bahas nih. Haji kirang itu adalah orang ini mengerjakan haji serta umrah sekalian. Sudah kita bahas. Nah, lalu haji kirang ini mengambil mikatnya kalau di Madinah bil Ali, kalau di Mekah jalan kalau langsung ke Mekah. Kalau inya dari Madinah bil Ali atau Zulhulaifah. Nah, Zulhulaifah. Nah, ada stasiun kereta api ternyata masuk bil Ali, berarti di dalam kereta cepat itu boleh buat maaf atau berniat no. Nah, antara di bandara Jeddah sedangkan terbang pesawat waktu itu ulun melihat di layarnya itu di belakang juk pesawat itu ada orang kayak TV itu di situ yalam miqat yalam. Nah, itu pesawat sekitar 20 menit lagi mendarat di Jeddah. Ulun melihat seorang baik-baik. Nah, ada tulisan di layarnya nih Ulun mikat. Nah ini nih. Nah lalu Pak Ibu, nah lah belum melihat ya kan dahulu. Yang jelas. Nah. Malam sudah dikirim. Nah tulisannya nah mikat yalam lam tempat berniat umroh. Nah pas di dalam pesawat nih mas ini tulisannya mikat yalam lam. Berarti di dalam pesawat hendak mendarat sekitar 20 menit lagi. Nah itu nang nyaman tuh ngambil apik. Nah ini penting lawan kita. Bapak Ibu lah. Nah kemudian selesai. Lalu langsung ke Mekah atau karena kedatangan. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kemudian sa'i selesai lalu. Berarti dia langsung nanti sa'i antara Safa dan Marwah dia langsung menuju Arafah. Ini kebanyakannya pekerjaan kirang ini orang yang di Mekah, orang yang mepet waktu. Terus umum Arafah 9 Dzulhijjah. Kemudian di Musdalifah bermalam dulu 6 jam kurang lebih jam 12 itu lewat tengah malam. Nah kemudian setelah di Musdalifah ambil batu di situ. Kadang-kadang ini disiapkan saya selang batu karena mau ambil lagi Pak. Nah kemudian menuju Mina pas pagi jam 10 Dzulhijjah. Di Mina orang melontar zumroh. Nah,
Zumratul Aqabah. Nah, kita teruskan. Setelah Zumratul Aqabah itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi, kalau dia hendak lagi melontar zumrah, nah, imbah melontar zumrah Aqabah, dia misalnya di situ tahallul. Kalau sudah haji. Awas. Haji sudah. Nah, imbah melontar zumrah Aqabah, di Mina, Zumratul Aqabah. Nah, lalu tahallul, korah lagi, cukur, kalau sudah haji. Di hari keberapa tuh Ibu? Hari ke-10, pas hari raya ada. Nah, habis haji dehnya. Kemudian di hari ke-11 Zulhijjah namanya Tashrik. Dan 12 Zulhijjah dia pun melontar lagi Zumratul apa marahnya tuh? Ayo, Zumratul apa marahnya? Ula dan Usqa. Namanya disebut Nafar Allah. Dan berangkatan sama. Nah, artinya Zumratul Aqabah ini sudah melontar, itu sudah halas, haji sudah, pekerjaan haji selesai. Tapi ia mengikuti lagi di hari ke-11 dan 12 dia pun melontar Zumratul Ula dan Usqa, namanya Nafar Allah. Kemudian di hari ke-13 ia melontar lagi, namanya Nafar Tsani. Ya, 11, 12, 13. Nah, imbah tuntung Pak Ibu. Lalu dia itu menuju Masjidil Haram. Nah, itu. Betapa tawaf ifadah. Sini hajinya. Jadi dah sini. Nah, di sini apa? Nah, sini haji dah. Haji. Lalu dia itu pakai Masjidil Haram. Putar ini Mekah sama. Nah, ini namanya tawaf ifadah. Nah, Bapak Ibu, setelah apa tadi dari Mina. Nah, kemudian terus terakhir tawaf ifadah. Lalu dia setelah dia tawaf ifadah, Bapak Ibu, tahallul. Tahallul mencukur rambut, sudah haji dah. Imbah tawaf ifadah, di situ dia apa namanya? Setelah tawaf ifadah dia lalu dia itu mencukur rambut. Setelah itu tawaf wada. Nah, berarti tawaf ifadah dulu. Imbah tawaf ifadah, lalu tawaf pulang orang. Ini ada kalau paling pengalaman sedikit. Ngaranya hajinya haji kiran, apa haji kiran? Mau kita Indonesia ini namanya haji tamattu. Nah, lalu namanya tawaf wada. Di sini kadang-kadang tertangis. Tawaf wada. Nah, ini tawaf wada di sini. Tawaf wada ngaranya Pak Ibu. 6, 7, kemudian 8. Nah, perpisahan. Hendak kami pulang ke kampung halaman. Tawaf wada.
namanya kalau perpisahan. Di dalam doa tuh kadang-kadang titik meja mata atau perpisahan. Coba lihat maknanya. Doa tuh lah, ibadah wadah tuh ada doanya. Ya Allah, ini bukan terakhir. Ulun hanya berpisah sementara. Malah doanya ada kawan sebanyak. Nampian berangkat umrah tuh lah, masuk haji. Lihat dari mana. Kalau terakhir ke sini tinggal di kampung mereka. Bentuk doanya tuh titik ini mantap. Ya Allah, ini bukan terakhir urus ke sini. Itu dia, jadi terpodok terakhir tuh. Bukan urus terakhir ya Allah ke sini. Urus akan kembali lagi ke sini ya Allah. Hanya sementara waktu urus pulang. Nanti pun kembali lagi ya Allah dengan umur yang panjang dan sehat ya Allah. Birahmatika ya Allah. Macam-macam lagi doa. Tunggu doa sedikit. Permintaan yang lagi. Bila hati bujur-bujur Ka'bah itu. Kalau boleh cium Ka'bah itu. Karena hati sudah cium, tapi minta maaf. Ketika mencium Ka'bah itu Pak Ibu berniat. Ya Allah, ulun selalu menghadap ke Ka'bah sampai ulun nanti dipanggil. Jasad ulun pun tetap menghadap ke Ka'bah. Karena ada sedikit manusia itu Pak Ibu nang malih benar di hadapan kita. Nah lalu imbasnya itu diciumlah niat akan kita. Niatakan. Karena ada sedikit manusia ada melihat orang Ka'bah. Ada melihat orang Ka'bah. Nah ini yang penting bagi kita. Nah selesai sudah. Kita akan baca kitab insya Allah minggu depan itu yaitu haji kira sudah semuanya Pak Ibu kita akan dan sekali tolok sa'i bercukur maka wajib atasnya membayar dana. Masalah membayar dana kita terangkan minggu depan karena sudah isya. Nah wallahu mudah kita sehat panjang umur kabul hajat semua. Al-Fatihah. Ini ada orang minta doa haul kita tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.